Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang memberangkatkan kita dan yang menghantarkan kita untuk mengawali hari, udahlah melakukan aktivitas sepanjang hari ini, tertulis dalam Daniel 12 ayat 3. Demikian dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat renungan hari ini sungguh sangat indah dan sangat menarik. Karena apa? Karena ini merupakan nubuat dan janji kehidupan kekal, kehidupan dan keselamatan, serta pengharapan bahwa kita akan tiba menjadi pemenang-pemenang dalam penderitaan. Dalam setiap derita, dalam setiap kesusahan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan dan godaan, kita dituntun dan diarahkan untuk mau tetap setia sekalipun menderita. Dan kita berpengharapan bahwa hari esok akan ada sesuatu yang indah. Dan Tuhan akan selalu menyertai, memberikan keselamatan, membebaskan kita dari dosa, kesusahan, pergumulan, penderitaan. Ini merupakan janji atau nubuatan Tuhan melalui Daniel bahwa pada waktunya semua akan diselamatkan. Orang-orang benar akan memperoleh keselamatan yang kekal, sekalipun di dalam derita ataupun kesusahan. Sebab akan tiba waktunya bahwa banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang fasik akan berlalu, bahkan tetap berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu yang memahami akan tindakan dan kefasikannya, tetapi mereka akan terus menjadi orang fasik. Tetapi orang benar itu akan dimurnikan, disucikan, dan imannya akan terus-menerus diuji oleh kebenaran firman. Oleh karena itu dikatakan dalam firman ini, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita boleh baca ayat renungan ini dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 3, di situ akan berbicara, kita akan lihat bahwa dalam ayat ini orang fasik akan tetap dalam kefasikan dan upahnya adalah mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Itu dikatakan di ayat 1. Dan tetapi orang benar yang taat dan setia akan terluput dari kengerian dan kesesakan karena hukuman, sebab namanya didapati tertulis di dalam kitab itu. Inilah yang menjadi janji keselamatan, bahwa seluruh orang percaya yang hidup dalam kebenaran akan memperoleh keselamatan kekal dari Tuhan. Sebagai orang Kristen yang mau taat dan mau setia kepada Tuhan Yesus Kristus, hendaknya kita tidak hanya setia dalam ibadah atau persekutuan atau dalam perkataan, tetapi kita mau dinyatakan untuk setia dalam setiap tindakan baik. Kita mau peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya dikatakan dalam Matius 25 ayat 40, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya, kita mau hidup tetap memelihara persekutuan baik, bukan hanya memelihara persekutuan kepada Tuhan dalam peribadahan semata, tetapi juga mau peduli kepada orang lain. Dan juga dalam hal ini mau ditekankan,
lakukan pelayanan, lakukan pekerjaan untuk Tuhan. Karena hidup ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Di sepanjang kehidupan, di setiap harinya adalah beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian di dalam firman Tuhan yang sudah dijanjikan bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan kekal. Orang taat, orang yang sudah dimurnikan, orang yang mau setia, namanya akan tercatat dalam kitab itu, yaitu dalam kitab kehidupan. Oleh karena itu kita lihat dalam Lukas 10 ayat 20 dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Namamu ada terdaftar di sorga. Karena apa? Karena kita melakukan kebenaran di dalam firman Tuhan. Hidup kita hidup yang dibenarkan, dan hidup yang dibenarkan itu adalah hidup yang mau melakukan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan, bukan melakukan hal-hal fasik, bukan melakukan hal-hal munafik, bukan hidup dalam kepura-puraan, tetapi hidup di dalam ketaatan sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan semua ini adalah anugerah dari Tuhan. Semua orang benar yang setia akan beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Itu sebabnya dikatakan dalam firman ini, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Cahayanya akan terus bersinar. Kehidupan orang benar yang setia dan taat itu akan bercahaya, dan dia akan tetap hidup dalam kebijaksanaan karena Tuhan, Roh-Nya yang menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita boleh hidup bijaksana sehingga hidup kita membawa cahaya terang bagi sekitar. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.